Romo Iya, lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1979 di Ambon, di mana Maluku pada saat itu tahun 70-an, semuanya pasti saya yakin serba terbatas. benar. Tapi keterbatasan itu justru membuat Romo pantang menyerah untuk mendapatkan mimpi-mimpi Romo sehingga pada akhirnya bisa bersekolah di Roma dan di sana pula bakat-bakat lain yang Romo miliki bermunculan. Iya, benar, Ya, benar. Heeh. ya Romo ini kan pengembangan pribadi berdasarkan PACE ya. Jadi Mm-mm. eh, saya akan menanyakan beberapa hal terkaitan dengan kepribadian Romo yang dilihat based on PACE tersebut. Seperti yang Iya, sudah saya kirim ke Romo. siap, siap, siap. Nah, Demaster Romo itu kan atau Demaster atau karakter utamanya itu kan yang metal. Nah, yang metal itu kan digambarkan pedang atau kampak yang Mm-mm. melambangkan kegigihan, itu biasanya kegigihan ataupun kehidupan yang berat. Nah, bisa diceritakan bagaimana kehidupan Romo pada saat kecil hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang imam. Iya, terima kasih Ibu. Halo semuanya. Saya tuh berasal dari keluarga sederhana. Hmm. Orang tua saya itu kami dilahirkan di Ambon. Orang tua saya, ayah saya seorang anggota eh, Tentara Nasional Indonesia, lengkap lengkap banget ya. Dan ibu saya seorang Sama perawat. dong, Nah, saya juga anak TNI. oh gitu ya, siap siap siap. Nah, saya tuh anak keenam dari 7 bersaudara. Lalu Oke. mungkin karena banyak saudara, orang tua lebih lebih fokus kebanyakan pada yang awal-awal, yang anak-anak Iya. pertama dan anak yang paling bungsu gitu. Nah, saya kebetulan anak yang bungsu terakhir nih. Puji Tuhan perhatian orang tua baik ya, baik secara umum gitu. Hanya kan saya anak paling kedua, jadi kadang-kadang mau bergerak agak susah, mau sampaikan ide agak susah. Jadi kebanyakan saya pada masa kecil saya lebih banyak tenang gitu, lebih banyak diam. Hmm. Lalu selama masa sekolah, nah bukan kebetulan, memang kenyataannya Ambon itu pada Maluku pada masa itu salah satu daerah yang tertinggal ya. Fasilitas yang sederhana saja soal buku gitulah. Buku tuh kami susah sekali mengakses buku-buku yang bermutu atau majalah minimal itu. Jadi satu waktu seringkali tuh kalau ada majalah yang datang ke rumah atau novel, kakak-kakak bawa novel gitu, kami berlomba-lomba baca gitu, bergilir. Ini selesai, ini selesai, selesai. Ya, saya yang paling bungsu, saya terakhir. Tapi syukurlah saya selalu membaca berulang-ulang kali. Majalah pun demikian, koran pun demikian. Saya bisa membaca itu bisa 5 kali koran yang sama itu. Begitu, jadi sangat terbatas gitu. Tapi syukurlah orang tua selalu mendorong untuk aktif di sekolah, aktif di gereja, tetapi juga kayak ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kebetulan pas zaman saya itu diberi kesempatan sekolah di sekolah yang baik ya. Mungkin tidak terlalu, mungkin mahal pada masa itu, tetapi saya bersyukur karena saya dapat sekolah yang cukup baik lah, yang terus membuat saya berlatih untuk percaya diri, tetapi juga terkoneksi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, pada masa itu karena kami banyak, tidak semua hal yang saya minta, saya inginkan tuh tercapai. Gitu. Misalnya, oh belikan ini, belikan ini, belikan ini, tidak seperti itu. Karena selalu orang tua ingatkan, ingat masih ada kakak-kakak yang harus sekolah, masih ada ini yang harus sekolah. Gitu. Karena banyak tuh, jadi orang tua punya gaji terbatas, tetapi juga itulah fasilitas terbatas membuat kami saya belajar lebih realistis pada akhirnya. Pada saat ini saya berefleksi, oh mungkin dulu itu seperti itu, jadi kita lebih realistis. Lalu agak sulit saya membangun hubungan dengan orang lain, karena waktu kecil kami sering, saya berapa kali pindah sekolah gitu, pindah bukan karena otak lemah, tetapi pindah bukan juga karena nakal kan? Oh ya bukan. Pindah karena orang tua pindah tempat tinggal, pindah tugas gitu. Iya, Jadi kita TNI biasanya sesuaikan seperti itu gitu. ya. Iya benar. Jadi saya tidak punya teman yang akrab pada masa itu gitu.
Tetapi saya senang mengenal teman gitu. Lalu senang bangun komunikasi, lalu sudah akhirnya pelan-pelan sampai saat ini saya masih mengingat, masih merekam dan juga menjalin relasi dengan teman-teman saya masa kecil gitu. Nah itu satu hal yang membuat saya merasa oke, ini mungkin jalan Tuhan seperti ini ya. Jadi saya masih keep in touch dengan teman-teman. Lalu itu membuat saya agak bukan cerdas-cerdas amat ya, tetapi membuat saya oke, mungkin saya belajar terus belajar gitu. Jadi apa yang saya dapat itu karena saya pelajari, bukan artinya kan ada orang tuh yang dari lahir udah pinter gitu. Iya. Tetapi saya sadar bahwa oke, saya mungkin mencoba, saya berproses gitu, saya belajar mencoba, sehingga saya kerja keras dalam arti tidak keras-keras amat, tapi saya berusaha untuk meyakinkan diri saya bahwa saya bisa gitu. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Iya. Gitu. Itu satu hal yang memotivasi diri saya sehingga saya terus mencoba memperbaiki kemampuan saya, mencoba bukan mencari kesempatan untuk mendapatkan peluang studi atau apa gitu, tapi saya mencoba, saya yakin saya bisa gitu. Dan syukurlah saya bisa. Lalu akhirnya setelah tamat sekolah, ikut proses SMP selesai, saya pindah ke seminari, sekolah untuk calon pastor tingkat SMA. Nah, ketika masuk ke tahap itu, saya itu juga kayak bukan didorong juga sama orang tua, tidak. Itu saya lihat teman-teman, kayaknya mereka masuk seminari menarik ya. Lalu saya konsultasi sama satu frater, dia bilang, bisa, kau bisa tuh, kau sudah ikut misdinar, sudah ikut kegiatan di gereja, sudah ikut macam-macam hal, pramuka, kau bisa nih kayaknya, ayo yakinkan. Tapi saya kan masih pemalu ya, saya masih takut, macam-macam faktor gitu lah. Akhirnya saya memutuskan masuk. Lalu agak ngotot, benar. Saya bilang, oke, saya orientasi kemana nih? Saya mau coba Papua. Padahal daerah kami itu, Maluku itu sudah tertinggal. Sudah tertinggal, iya. Makanya kenapa nggak mencari yang lebih agak sedikit maju kayak gitu? Kenapa nggak mencari orientasinya ke Pulau Jawa? Kan biasanya orang, saya pengen berkembang gitu. Even mungkin saat ini juga ya gitu, orang masih berpikir saya ingin berkembang. Kalau saya ingin berkembang berarti saya harus ke Pulau Jawa, seperti itu. Ke tempat yang lebih baik ya, banyak fasilitas. Iya, yang fasilitasnya lebih lengkap. Tapi kenapa Romo malah saya maunya ke Papua seperti itu? Itu kan tantangannya jauh lebih besar pasti, Romo. Sangat besar, betul. Yang pertama tuh kembali ke diri, kembali ke keluarga gitu. Saya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya agak realistis gitu. Nah, semua berhubungan dengan biaya ya gitu. Walaupun cita-cita ini akan disponsori gitu, disponsori oleh keuskupan misalnya, atau kongregasi atau tarekat tertentu, tetapi ya itu kembali ujung-ujungnya semua berhubungan dengan ini sistem duit dan sebagainya dan orang tua. Lalu saya punya passion khusus untuk Papua, secara khusus untuk suku Asmat. Gitu. Jadi saya tuh setiap kali sejak di seminari selalu saya cari buku tentang Papua, selalu saya cari informasi tentang Papua. Orang-orang kalau ketemu orang Papua di jalan, saya pasti, itu pasti saya sudah sapa tuh, apa kabar, gimana, dari daerah mana, wah gitu, itu sudah terbangun dengan sendirinya. Jadi saya berusaha. Jadi daerah yang sulit nih, tempat yang sulit, walaupun tidak sulit-sulit amat sebenarnya, saya menuju ke tempat yang benar-benar lebih sulit gitu. Nah, tempat itu namanya Asmat. Pada tahun 98 saya memutuskan setelah tamat SMA, setelah tamat SMA langsung saya berangkat gitu. Teman-teman lain kan ikut proses setelah tamat SMA itu ada 1 tahun persiapan dulu. Lalu saya memilih tidak ikut tahun persiapan itu. Nah, saya ikut yang di Asmat. Gitu. Tempatnya susah, masuk pedalaman, bergumul dengan diri, tapi juga jadi kita bilang konteks pedalaman saat ini bukan seperti yang diceritakan di media ya, tapi tahun 98 tuh Asmat masih daerah yang sangat tertutup, banyak nyamuk, risiko kematian tuh sangat tinggi. Kematian dalam arti sakit mungkin ya, bukan karena dibunuh atau gitu. Jadi ketika saya di sana pun saya bergumul dalam arti saya, tempatnya susah begini, tapi saya mencoba untuk belajar
belajar positif Hmm. gitu. Saya kebetulan tinggal di satu komunitas Ordo Salib Suci. Hmm. Nah, itu waktu zaman itu tuh ada beberapa orang Amerika gitu. Nah, saya senang karena saya bisa belajar bahasa Inggris di situ. Hmm. Begitu. Lalu mereka ajarkan gini, kita kan dari luar nih, Yeah. kita masuk ke suku Asmat. Nah, itu artinya secara tidak sadar kita bawa konsep pemikiran kita tentang perkembangan budaya suku kita yang maju, wah sekolah yang hebat gitu-gitu, bawa ke orang-orang yang tinggal di daerah terpencil seperti ini. Lalu satu-satunya cara untuk membuat kita survive di tempat ini adalah kita harus mengosongkan semua hal seperti seperti bejana gitu, bejana kosong. Yeah. Tuh, jadi biarkan tradisi, biarkan suku Asmat mengisi bejana kita sampai penuh. Gitu, dengan kebijaksanaan lokal, dengan pengalaman hidup, dengan macam-macam hal gitu. Lalu akhirnya saya belajar bahwa memang tidak ada gunanya untuk membanding-bandingkan budaya gitu. Saya tidak bisa menyombongkan bahwa saya punya suku itu punya budaya segini gini, dia punya aturan jelas gitu. Tetapi saya juga satu sisi saya belajar kita harus respect dengan apa yang ada. Jadi istilahnya semakin lebih rendah hati untuk lebih dekat dengan orang yang ada di tempat seperti ini, di Asmat khususnya. Yeah. Lalu akhirnya diizinkan untuk sekolah di Jayapura, kuliah seperti teman-teman lain juga. Lalu ada pergumulan-pergumulan 1-2 misalnya setelah tamat harus tahun pastoral, kemudian dinamika semacam-macam itu di lapangan ya, ada konflik, ada clash dengan teman-teman, itu kan hal biasa tuh. Tapi saya belajar juga bahwa ya saya harus memberikan yang terbaik dalam karya, dalam pelayanan, dalam tugas yang di tempat di mana saya diutus. Lalu puji Tuhan akhirnya saya mendapat kesempatan sekolah di Bandung. Lalu kemudian selesai, lalu saya pulang bekerja. Lalu sekolah lagi begitu. Kira-kira semacam itu. Nah, Romo, kan setiap orang diberi Tuhan ini inner strength, kekuatan dalam diri kita yang kita bisa gunakan untuk berjuang menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Nah, kalau berdasarkan Pace kan inner strength Romo, heaven itu biasanya intuisinya tajam. Nah, Romo merasakan hal itu tidak dari kecil memang mungkin dari kecil sudah dapat gambaran bahwa suatu saat saya akan ada di Papua seperti itu. Karena biasanya kalau heaven kayak gitu, yaitu karena intuisinya tajam, dia sering dapat seperti vision seperti itu. Iya. Saya tidak tahu kenapa ya, tetapi jadi ada beberapa pengalaman spiritual waktu kecil gitu. Jadi kecil tuh saya sering melihat hal-hal aneh gitu. Aneh dalam arti misalnya kalau ada orang mau meninggal gitu, saya ada feeling, saya ada itu mungkin ada orang meninggal nih kayak gitu-gitu. Lalu, kata orang tua-tua itu karena saya dilahirkan dengan sarung katanya, ada punggung, ada itu ya gitu. Sudah terus. Ada pengalaman lain, beberapa kali itu saya ketemu orang-orang tua waktu kecil ya. Orang tua-tua ini selalu bilang gini, kau harus hati-hati gitu. Kalau kau tidak hati-hati, kau besar. Kalau kau hati-hati, belajar baik, kau besar jadi orang yang hebat. Katanya sih, katanya. Lalu sudah, saya tuh ingat cara rekam itu. Lalu ada beberapa kejadian di mana seringkali saya temukan waktu kecil ya, saya temukan diri saya tuh cerita dengan orang tua-tua tentang kayak misalnya tentang silsilah, tentang prospek, tentang apa yang tidak penting amat buat anak-anak kecil sebenarnya. Jadi saya membayangkan itu. Lalu saya tidak pernah membayangkan akan sukses, bukan sukses, akan seperti ini ya. Tetapi iya yang saya bayangkan adalah saya belajar saja gitu. Saya belajar dari orang-orang yang lebih tua. Itu zaman itu ya. Jadi dia yang baik ini, saya belajar kayak gitu saja, mendengarkan. Lalu sudah mencoba gitu, terus mencoba. Semacam itu sih. Kalau intuisi lain,
belum, saya sama sekali tidak terpikirkan itu. Hmm. Tapi saya, nah ini mungkin karena apa ya, belajar juga sisi rohani. Jadi Iya, saya membiarkan apa saja terjadi pada saya. iya, Gitu. Terserah kata Tuhan ya pokoknya. Itu saya betul. pasrah. Terserah kata Tuhan. Karena Iya, karena dia ya apa? apa namanya yang maha kuasa kan. Jadi terserah yang maha Iya kuasa saja benar. mau buat apa. Terserah Maha Kuasa. Hmm. Itu. Tapi ada beberapa kali di mana saya sadar, oh mungkin mungkin feeling saya begini ya, mungkin kadang-kadang Iya, tepat itu. iya. Hmm. Nah, Biasanya seharusnya ke sana nih. kalau inner strength heaven seperti itu. Intuisinya dia Iya, tajam, dia bisa lihat iya, tren seperti itu. Nah, iya, Romo kan punya bakat analyzer dan filosofer seperti itu, yang suka iya. menganalisa, terus suka memikirkan gitu kan bagaimana alam ini bekerja. Itu tuh apa mendukung sekali untuk pendidikan imamat, pendidikan calon pastor seperti itu. Iya. Nah, tapi kan walaupun bakat Romo analyzer dan filosofer tinggi, nggak mungkin kan Romo bahwa nggak ada tantangan di situ. Nah, tantangan terberat dalam masa pendidikan menjadi seorang imam itu apa? Tantangan terberat ya sebagai calon imam. Jadi ceritanya kan pendidikan imam tuh dalam bahasa ya bahasa ini ya bahasa pendidikan calon imam tuh formasio. Nah, saya memandang formasio ini sebagai ini kesempatan nih. Kesempatan atau peluang saya mengembangkan kepribadian. Jadi orientasi saya pertama-tama bukan menjadi calon imam. Oke, Imam. dalam hati pasti ingin jadi calon imam, jadi imam lah. Tetapi saya berorientasi menjadi orang baik. Baik dalam arti ya sudah bisa ini berkomunikasi baik dengan orang, menjaga relasi. Itu saya cita-cita saya seperti itu. Nah, ada beberapa aspek yang diperhatikan di dalam bidang formasi ini. Toh, yang pertama itu intelektual, kesehatan, perkembangan kepribadian, tetapi juga hidup rohani. Nah, kita ini tidak bisa hanya menonjolkan satu aspek itu, misalnya filosofi atau salah satu, tapi bisa mengawinkan semua aspek ini sama-sama. Gitu. Nah, ini ya perlu diintegrasikan semua ini. Gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana menciptakan apa ya waktu untuk saya untuk belajar mandiri, belajar mandiri gitu, dan setia pada tugas-tugas yang diberikan. Itu tantangan itu. Nah, biasanya saya tuh kalau ada tugas gitu saya itu menganalisa itu. Aduh, ini kalau saya tidak buat ini nanti gimana? Nanti kalau gini ini. Tapi bukan saja soal intelektualitas, tapi juga perasaan orang gitu, jaga perasaan orang lain. Kalau saya tidak buat gimana rasanya gitu. Nah, itu juga jadi saya berusaha untuk menyeimbangkan macam-macam gitu. Memang ada bakat analisa, ya filosofi ya sudahlah. Kalau mau harap dari kami filosofi yang sederhana, filosofi ala orang desa gitu. Gitu. Lo kan teologi Tapi itu kan belajar seperti benar. belajar filosofi kan? Iya, kami belajar filsafat juga, iya. Iya. Kami belajar filsafat dan teologi gitu. Iya. Hanya ya itu artinya filsafat dari luar ya, banyak kali kita pelajari, tetapi diimplementasikan juga. Tapi hal lain yang saya suka adalah saya juga senang adalah filsafat timur, tapi juga filsafat lokal ya, filsafat lokal Papua yang saya dapat dari hidup bersama dengan umat-umat di pedalaman orang-orang desa gitu. Misalnya mereka bilang, oh jangan misalnya kalau orang dayung perahu gitu, kita tidak boleh tanya mau kemana, itu tidak boleh gitu. Jadi kita berusaha Karena mengontrol diri. bukankah hal Entahlah yang itu. wajar ketika orang mau pergi terus kita bertanya mau kemana seperti itu? Iya. Nah, tapi kalau di Papua kita tidak boleh ya? Bukan di Papua, di Asmat saja gitu. Jangan. Oh, di Asmat. Tidak boleh. Iya. Karena? Gitu. Nah, ada beberapa faktor. Ya, kalau dulu sih kami nakal-nakal punya zaman itu kami pikir sudahlah, pokoknya palingan ke kebun bikin apa cari sagu gitu. Tetapi juga mereka dalam pandangan mereka ya itu supaya roh-roh tidak tahu, roh-roh jahat tidak tahu mereka. Tidak perlu ikut. Tidak. Kayak gitu-gitu tuh ada macam-macam secara antropologis gitu. Iya. Karena kan secara mereka kan
suku Asmat, adatnya kan pasti masih tinggi ya, benar, apa namanya, benar, hal-hal benar, seperti itu, kepercayaan pada roh-roh iya, seperti itu kan masih tinggi. Nah, itu tantangan juga nggak, Romo? Apa namanya, kan kalau di iman Katolik kita mm-mm, tidak boleh percaya pada apa namanya tradisi seperti itu, betul, iya kan? betul, Nah, betul. tantangan juga nggak untuk pelayanan di Asmat Tantangan. yang apa namanya, tradisinya pasti masih sangat kuat seperti itu. Betul sekali, betul sekali. Jadi contoh Pasti yang menarik sederhana ini ya. ceritanya. Iya, benar. Contoh yang sederhana gini. Misalnya pas hari Minggu biasa kita kan tahu jam 8 tuh kan jam doa, ya kan? Jam 8 tuh jam doa tuh. Udah misa nih, udah lonceng pertama, lonceng kedua. Pas sudah sampai ke gereja, itu gerejanya kosong, nggak ada orang. Lalu cari-cari ini orang-orang pada kemana umat-umat ini? Pas cek gini, wah semua pada di laut. Nah, semua pada di laut tuh. Lagi ngapain di laut? Nah, mereka tuh lagi cari ikan ceritanya. Nah, cari ikan. Karena pas jam segitu, pada ada musim kan, musim-musim. Iya. Jam segitu itu pas lagi musim ikan. Laut teduh, nah lagi pas ikan lagi banyak orang. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri. Oke, seharusnya kalian ikut saya dong. Saya pastor, saya Iya. pelayan. Kalian harus gitu. Tidak bisa seperti itu juga. Kita harus realistis juga. Akhirnya sudah terjun ke laut, gabung. Iya, gabung atau kalau tidak sempat ke laut di bibir pantai tunggu umat pulang, sudah minta ikan, bakar-bakar di situ. Lalu sambil pesan nanti sore kita sembahyang ya jam 3 sore. Nah, nanti umat datang, umat dan lebih banyak lagi. Iya, jadi Biasa waktu yang dibawa tuh jadi kita juga ya yang harus dibawa apa namanya, tahu suasana di betul. sana juga ya. Iya, tahu suasana lebih realistis. Nah, itu tadi Iya. semuanya artinya sadar akan tugas saya, tetapi juga nggak bisa dipaksakan juga, harus Iya. lihat situasi umat. Gitu. Memang kalau sekedar hanya memprioritaskan aturan yang dibakukan dalam gereja memang tidak bisa seperti itu juga. Iya. Minimal untuk hal-hal sesimpel ini, Iya. gitu. Untuk pastoral di lapangan itu. Begitu Ibu. Ya pasti ini apa namanya, tantangan tersendiri untuk apa namanya, untuk mengajak umat di mana tradisi masih sangat dijunjung tinggi oleh mereka seperti itu. Nah, Romo, Benar sekali. setelah dari Asmat kita terbang ke Roma. Itu Romo gimana ceritanya Siap. bisa sampai sekolah di Roma? Tapi itu benar nggak ya? Karena kan maaf, di Pace Romo itu lambang Skyhorse. Skyhorse itu yang menandakan bahwa kita bisa keluar negeri. Itu di usia berapa? 41 sampai sekian gitu ya, kalau nggak salah. Itu Iya. mana ya pacanya Romo. Nah, iya di usia 41 itu ada lambang macan ya. Ya, ada lambang tiger. Nah, itu Romo pergi ke Italia benar di antara usia itu, 41 sampai 51, antara usia-usia itu. Benar. Aneh ya. Saya berangkat kita nih usia 38. Oh, usia 38. Masih dalam rentang itu ya. Iya, Masih dalam itu. 31 Rabbitnya. sampai 4 ya, 31 sampai 41 lah. 41 ya. Iya benar, saya usia 38 saya berangkat gitu. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali saya diberi kesempatan ini. Gitu. Memang untuk sampai ke tahap ini ada banyak hal yang banyak proses yang harus saya ikuti. Gitu. Soal pengalaman, soal kepribadian, soal kesiapan, mental, fisik, gitu-gitu ya. Tapi itu kan dinilai oleh uskup saya, Monsinyur Aloysius Sumruito. Bukan setahun gitu, bukan rentang waktu yang pendek gitu. Tapi dievaluasi cukup lama, orang ini layak tidak gitu. Karena pada akhirnya, karena kami kan bukan seperti teman-teman di luar sana. Yang kalau mau ke luar negeri sekolah ya sekolah aja, ada uang, anaknya pintar atau tidak boleh berangkat gitu. Tapi kami lebih banyak melihat soal kepribadian. Yang kedua soal kebutuhan keuskupan. Tapi kalau dua hal ini terpenuhi, apakah keuskupan ada biaya atau tidak? Nah itu 3 hal ini. Gitu. Lalu kalau mau jujur, semua teman pasti ingin belajar tuh. Iya, ingin belajar keluar. Iya, ingin Tapi kan keluar. kesempatan Tapi kan itu tidak datang ke semua orang.
betul betul sekali gitu. Jadi kan untuk namanya ongoing formation itu kan ada beberapa jenis gitu. Kalau untuk para pastor itu ada misalnya kuliah, ada kursus singkat atau retret misalnya. Itu semua sarana pendidikan pengembangan diri gitu. Nah, kebetulan pas giliran saya sudah pernah ongoing formation sekali dulu, itu di Bandung dulu sekolah itu. Um, Bagi kami itu bukan karena prestasi kami, gitu, tetapi karena memang kami diutus, gitu. Gitu. Sehingga tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, gitu, karena memang kami disponsori oleh umat melalui derma-derma, melalui ya oleh umat gitulah ya. Nah, sama Kuskupan gitu. Nah, saya itu berangkat pada umur 38 tahun ke Roma. Nah, setelah saya bekerja, setelah jadi pastor tahun 2012, saya bekerja itu 3 tahun sebagai pastor paroki dan di Komisi Kepemudaan Keuskupan Agats. Nah, mungkin selama kerja, saya tidak melihat yang apa dikatakan orang ya. Tapi pada zaman saya berusaha semampu saya. Gitu. Saya, misalnya orang, teman-teman, ketika dulu laporannya standarnya segini nih, begitu laporan para pastor untuk paroki ya misalnya. Tapi saya bilang, kalau begitu saya bisa. Tapi setelah itu saya bilang, seharusnya kan masih bisa lebih lagi. Nah, saya naikkan sedikit lagi. Gitu. Jadi selalu saya coba memberikan yang saya bisa gitu. Itu bukan terbaik amat ya, tetapi saya memberikan, saya coba memberikan. Dalam paroki, tugas di paroki, tetapi juga tugas di Komisi Kepemudaan Keuskupan Agats. Nah, saya membangun relasi dengan teman-teman, berkomunikasi dengan teman-teman. Lalu pada akhirnya saya ditunjuk untuk diutus ke Roma untuk studi. Nah, gitu. Tapi bukan seperti yang tadi saya bilang, bukan karena kehendak saya. Gitu. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Gitu. Tapi karena memang pertama-tama kebutuhan keuskupan. Tetapi juga ya sudah karena memang mungkin karena saya dinilai sedikit layak untuk ini. Gitu. Lalu hal lain adalah saya senang sekali berkomunikasi dengan orang, bersentuhan langsung dengan orang gitu, melihat realitas langsung, cari problem. Jadi saya seharusnya menurut analisa banyak teman, seharusnya aku jangan studi ini terlalu rumit nih. Itu seharusnya studi pastoral, studi teologi gitu. Kok bidangnya di situ, antropologi. Gitu. Tapi memang saya jurusannya begitu, saya suka bagian itu. Tapi diberi kesempatan ini untuk belajar hukum gereja di Roma ini sebuah tantangan baru untuk saya. Tapi juga satu peluang untuk keuskupan kami lebih berkembang. Gitu. Nah itu. Lalu tantangannya saya berangkat dari pedalaman, sudah pasti lebih minim informasi. Lebih kerja keras walaupun tersendat-sendat, lebih sulit ya. Karena saya tipe orang yang ketika awal ketemu saya belum langsung halo lincah itu. Saya bukan kayak gitu juga. Saya biasa lihat lama dulu. Butuh waktu berbulan-bulan baru bisa lebih in di dalam situasi baru. Lalu dulu kami di pedalaman kan transportasinya kan perahu kemana-mana atau speedboat itu longboat gitu. Tetapi ketika sampai di sana, lihat, kota yang baru, yang penuh dengan sejarah, dan saya juga suka sejarah, membuat menjadi lebih menarik ya, lebih tertantang. Gitu. Sarana transportasi yang canggih, yang maju, negara majulah. Nah, itu membuat saya sedikit, bukan shock juga, tapi sedikit bisa juga gitu ya. Itu. Tapi tidak pernah membuat saya untuk kayak sombong karena saya sudah ke sana atau sedang studi di sana itu. Saya puji Tuhan belum sampai pemikiran semacam itu. Mungkin satu waktu akan jatuh juga dalam kesombongan ini. Semoga enggak lah. Belum. Iya, benar. Dosa yang paling Tuhan tidak suka kesombongan ya. Adalah kesombongan, betul. Kemudian studi di luar adalah kesempatan bagi saya untuk kembangkan intelektualitas ya. Tetapi juga saya lihat sisi lain gitu. Saya belajar berkomunikasi dengan teman-teman dari budaya lain, dari negara lain gitu. Dari budaya yang mungkin mirip-mirip misalnya Afrika, gitu-gitu tuh. Senang sekali. Ada banyak hal menarik yang saya dapatkan dari China, dari Bangladesh, dari Pakistan, orang Italia sendiri, Prancis, gitu.
Itulah macam-macam budaya, macam-macam orang, macam-macam pemikiran, semuanya pastor, tinggal di satu asrama. Wah, rame, makin rame itu. Lalu tantangan lain selama studi itu adalah soal bahasa. Iya, Iya. kalau bahasa Nah, itu yang tadinya percakapan. saya mau tanyakan, tapi Romo sudah mau bercerita. Itu berapa lama belajar bahasa Italia? Iya, belajar awal 3 bulan. Awal di Indonesia Iya. 3 bulan. Sorry, di Indonesia 1 bulan. Oh, di Indonesia 1 bulan. Iya, saya belajar terus. Tapi kan tidak masuk apa-apa karena belajar seminggu itu 2 jam. Nah itu tuh tidak, Iya. itu hanya halonya keluar lewat sini aja. belum nyantol. Terus ketika sampai di sana kami diberi kesempatan kursus bahasa selama 3 bulan. 3 bulan Nah, di sana. selama kursus itu iya di satu Setiap hari. Nah, itu yang bagusnya di situ. Setiap hari di-push, ditekan harus belajar bahasa gitu. Waduh, mau nangis nggak bisa. Tidak ada kesempatan nangis. Tapi senang karena punya banyak teman-teman muda juga, orang-orang muda yang kreatif, yang cerdas, yang pintar berbahasa. Jadi kita bisa lebih belajar sama-sama. Lalu setelah lulus bahasa itu baru bisa kuliah gitu. Jadi sorry, entah lulus dan tidak harus kuliah gitu. Jadi kami masuk kuliah, ya sudah. Waktu itu saya tidak lulus. Saya lulus tapi dengan nilai level yang biasa gitu. Pas-pasan. Level pas-pasan lah gitu. Jadi selama proses tahun pertama itu sambil kuliah resmi itu normal tuh. Itu sambil belajar bahasa Italia selama setahun full. Itu hukumannya. Tapi itu rupanya rata-rata semua. Saya pikir hanya 1-2 orang yang lolos, tapi tidak. Kami semua mendapatkan pengalaman yang sama. Ya, semua sama. Terus tantangan lain adalah metode belajar di sana. Jadi misalnya pastor lagi. Profesor ya, bilangnya profesor. Iya, profesor. Itu tuh kan untuk Italia itu searah gitu. Jadi dosennya ngomong bla 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 pakai bahasa yang kita tidak ngerti juga. Ini ngomong apa beliau ini gitu. Akhirnya Google yang dipakai tuh Google Translate. Gitu-gitu. Lalu sudah diskusikan kurang tuh diskusi gitu. Jadi kami biasa pakai metode belajar kelompok sesekali. Tapi kebanyakan udah semua dengan buku masing-masing. Itu sedikit tantangan yang saya hadapi ya. Tapi puji Tuhan bisa itulah mungkin awalnya saya agak tipe orang saya yakin saya bisa gitu. Hanya mungkin saya lebih push diri saya supaya lebih bisa itu sih sebenarnya. Dan itu sebetulnya kunci sukses bagi semua orang ya Romo, bahwa kita nggak boleh hanya pada level rata-rata, kita harus bisa mengepus diri kita. Melampaui keterbatasan yang kita punya. Betul sekali, benar. Di mana ada kemauan kan pasti ada jalan seperti itu. Pasti ada jalan. Tapi benar, saya percaya itu ya. Di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu. Pernah satu masa di mana saya sulit sekali berkomunikasi dengan dosen saya gitu. Dosennya itu yang super killer gitu ya. Dan dia kalau salah dia bilang super killer juga ya. Ampun, banyak banget. Padahal kalau salah dia ini sekolahnya itu semuanya isinya biarawan-biarawati atau campur? Benar. Universitas campur. Benar. Sebenarnya kampus itu tuh untuk biarawan-biarawati, tapi ada juga mahasiswa luar yang datang kuliah juga, orang-orang Italia gitulah. Tapi mereka itu kan istilahnya tidak ada tantangan dalam studi. Iya. Gitu. Jadi kalau nilai mereka buruk itu kadang-kadang kami tanya, orang ini ngerti nggak ya? Kayak gitu. Tetapi kalau kami kan tantangannya pertama soal bahasa, kemudian soal bagaimana menyesuaikan diri dengan dinamika Italia, dinamika kampus, asrama, tantangannya kayak begitu-gitu ya. Jadi lalu yang menariknya di sana tuh kan tidak ada kewajiban untuk hadir dalam kuliah. Iya. Tetapi orang harus ujian dan harus lulus gitu. Nah gitu tuh. Nah tapi syukurlah kami yang karena faktor bahasa, tetapi juga memang dari asrama mewajibkan kami sekolah hadir di kampus, jadi kami hadir. Lalu itu tadi kembali itu soal bahasa pada akhirnya. Bahasa menjadi tantangan tersendiri.
Tapi kan akhirnya Romo bisa menaklukkan bahasa Italia tersebut, malah menciptakan lagu dengan bahasa Italia. Ya. Itu juga Hebat loh belajar. itu, hebat, Iya, iya. hebat, hebat banget loh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bahasa Iya. Italia nilai pas-pasan karena kemauan Karena kemauan Romo pada akhirnya malah bisa menciptakan lagu dalam bahasa Italia. Iya, benar-benar. Jadi itulah, jadi setahun pertama itu kan ceritanya ya sudah namanya anak-anak pengantar ya, mahasiswa pengantar, jadinya dengar sini tembus gitu. Tapi setelah tahun kedua mulai mungkin Mulai mulai serius. orientasi kembali, mulai serius nih. Ini kita diutus untuk apa gitu, kembali ke motivasi awal ketika dikirim. Lalu tahun ketiga mulai eksperimen dengan bahasa gitu, mulai coba-coba. Kan kita sudah mulai sejak tahun pertama sampai tahun ketiga atau selebihnya dari tahun 4 tahun kelima itu kan sudah boleh ke paroki, nah gitu, ke tempat-tempat tugas itu misalnya. Jadi kita harus kayak ketemu umat mau sharing. Orang Italia kan karakternya tuh ngobrol gitu. Ngobrol, iya. Iya. Ngobrol Jadi di meja makan, minum wine, semua makan roti, makan pisang. Padahal mau tanya kabar aja misalnya, apa kabar? Tapi itu pertanyaan sekampung itu, apa kabar, keluarga gimana semua. Nah gitu. Nah kita yang harus kerja keras untuk itu. Lalu akhirnya belajar. Lalu coba menulis kecil. Lalu sudah akhirnya saya pikir mungkin saya coba bikin lagu ya. Saya bikin lagu. Tapi saya dibantu oleh teman-teman yang hebat juga, yang mereka mengoreksi. Kalau sekedar menulis bisa, tapi ada feel berbahasa itu kan tidak semua orang punya gitu. Ya, jadi betul. saya biasa minta bantuan teman-teman yang ngerti feeling bahasa Italia itu kayak gimana. Nah mereka bantu rapikan gitu. Biasa gitu sih. Nah, kebetulan sudah mungkin 2 lagu kayaknya. Boleh 2 lagu berbahasa Italia sedikit, tidak usah satu album. Apa ya, coba. In un giorno scuro e nebbioso, su un deserto solitario e tranquillo, sei immerso in un sonno profondo, nella pace del paradiso. Gitu. Sedikit. Siap. Romo, tapi itu artinya apa? Siap. Itu ceritanya, jadi latar belakang lagu ini itu saya jalan-jalan di area taman gitu ya. Terus saya lihat itu ada, di sana kan banyak kuburan-kuburan tua gitu, tapi kurang terurus gitu. Lalu saya lihat ada makam di padang rumput luas gitu, ada makam sendiri, satu makam sendiri. Tapi saya cari-cari informasinya tidak ada gitu, tidak ada satu tulisan apapun. Jadi kayak apa ya, sebuah makam tanpa nama, tapi juga tanpa perhatian, kayak apa, orang beri perhatian ke orang-orang yang meninggal seperti ini. Itu sih sebenarnya. Jadi kita sebagai orang-orang Katolik, itu orang-orang Kristiani, wajib menghormati orang-orang yang berpulang dengan doa dan sebagainya. Gitu. Makanya ada, kalau di Katolik kan ada hari khusus kita mendoakan arwah-arwah. Benar, arwah setiap tanggal 2 November, benar. Iya, setiap tanggal 2 November. Iya. Kalau lagu ini Romo tahu tidak? Tunggu sebentar. Semoga kedengaran. Kedengeran nggak, Romo? Nah, itu bisa. Romo dengar? Bisa dengar. Jadikan aku. Iya. Siap. Ini apa, nilai spiritual di balik penulisan lagu tersebut apa, Romo? Tapi ini idenya dapat dari doa Santo Fransiskus ya, kalau saya dengar. Benar sekali itu. Jadi lagu ini itu saya buat itu pada awal-awal pandemi kemarin. Kebetulan kan lockdown, kami di sana tidak tahu ngapa-ngapain ya. Jadi tidak bisa ke sana ke sini, tinggal di rumah saja. Kesempatan lockdown tuh saya pakai untuk berefleksi.
awal-awal itu ya. Kalau sekarang sudah sudah bebas kemana-mana. Tetapi dulu waktu itu saya pakai untuk berefleksi karena istilahnya setiap hari kan kami dengar orang meninggal, toh Iya. orang meninggal gitu, ratusan orang, ribuan orang gitu di Itali. Ya masa itu masa salah satu masa yang sulit gitu untuk saya gitu. Gitu. Karena ceritanya saya lagi bergumul untuk harus berkontak dengan dosen, harus ke Iya. kampus gitu-gitu, tapi saya terbelenggu dengan situasi kayak gini gitu. Lalu itu membuat saya jadi takut, jadi ragu saya bisa selesai atau tidak gitu. Itu latar belakang pribadi saya ya. Kemudian hal lain tuh misalnya saya lihat orang tidak bisa, orang hanya berbicara tentang cinta kasih, tentang perdamaian, tentang kerukunan, tetapi sulit untuk menjadi pelaku dari perdamaian, menjadi pelaku dari kerukunan itu, atau pelaku hal-hal positif gitu. Iya. Nah, itu membuat saya bertanya ke diri saya, apakah saya bisa seperti itu. Lalu sudah, kemudian saya tuh sama sekali tidak ingat bahwa ada syair yang indah yang ditulis oleh Santo Fransiskus Assisi, itu doa ini ya. Lalu saya mulai rakit kata-katanya. Lalu saya sekali waktu saya ke gereja, lalu saya lihat ada teks doa itu. Saya kok ini kayak seperti yang saya bikin ya syairnya. Mungkin ini, jadi sudah saya mulai tulis gitu. Jadinya seperti ini lagunya. Dan bagi saya itu ini sebuah puisi doa Santo Fransiskus Assisi ini adalah bukan saja tulisan sederhana, tapi sungguh-sungguh sebuah tulisan refleksi bagi saya juga, dan syukurlah bagi orang lain kalau mereka mau belajar dari Fransiskus Assisi tentang kesediaan hati, keterbukaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi pembawa cinta kasih, menjadi pembawa perdamaian gitu. Diharapkan dengan doa semacam ini, saya pun justru lebih rendah hati, siap dituntun oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Gitu. Itu latar belakang spiritual dari lagu ini. Iya. Romo juga punya bakat performer, suka tampil, suka menunjukkan diri. Makanya ini video klipnya juga aktornya Romo sendiri, Romo nyanyi, Romo sebagai aktornya selfie. Terus punya YouTube juga, hebat loh itu Romo. Semua bakatnya digunakan secara maksimal. Nggak semua orang seperti itu, karena nggak semua orang seperti itu. Karena kan mungkin ada luka-luka batin masa lalu seperti itu, sehingga membuat dia juga sulit untuk tampil kayak gitu. Benar. Jadi mungkin dia punya bakat untuk tampil, tapi karena pernah dibully atau apa, sehingga dia tidak berani muncul seperti itu. Tapi ini Romo, apa yang membuat Romo akhirnya membuat YouTube? Sekolah udah sibuk, udah berjuang sama urusan dosen killer, udah berjuang sama urusan bahasa, sempat-sempatnya lagi bikin YouTube. Benar sekali sibuk, itu. Gitu kan? Itu proyek narsis sebenarnya. Itu menyalurkan bakat untuk menjadi performernya itu. Betul. Kebetulan seperti yang saya bilang di pengantar tadi, saya tuh orang tidak biasa tampil ya. Gitu. Tapi untuk proses sampai saat ini saya belajar keras gitu. Saya belajar menyesuaikan diri, kenal teman-teman, apakah saya bisa atau tidak, banyak hal yang saya pikirkan gitu sampai akhirnya bisa seperti ini. Nah, hal yang bisa saya ucapkan saat ini adalahnya rasa syukur saja gitu. Iya. Rasa syukur atas sampai saat ini, itu saja gitu. Lalu hal lain itu adalah bonus kayak misalnya bikin YouTube atau bikin lagu atau nyanyi. Saya rasa saya punya talenta gitu. Saya punya talenta dan bukan mau show off, tapi saya ingin memberikan yang baik untuk orang lain juga gitu. Misalnya saya beberapa kali nyanyi di kedutaan, sharing di pengetahuan sana, gitu ya. Kalau membuat YouTube sharing juga sharing pengetahuan. Benar. Kalau YouTube itu saya tujuan utama adalah ceritakan semua anggota keluarga kami, banyak anggota keluarga kami itu sepupu, anak, keponakan dan lain-lain itu belum semua atau tidak semua punya
pengalaman ke luar negeri. Iya. Nah, ya paling ke Jawa, paling ke Jakarta, paling ke Papua, paling di Maluku gitu ya. Jadi di antara keluarga ini saya salah satu yang mungkin punya perjalanan agak banyak gitu. Iya. Jadi saya mengabadikan momen-momen ini bukan apa istilahnya gibah ya orang-orang sekarang bilang gitu ya. Bukan mau Tapi menyombongkan diri. iya benar. Tetapi memang Tapi untuk karena mau ini untuk sharing memberi pengetahuan mengenai ya, sharing, iya benar. mengenai Terus ada negara-negara lain. umat-umat saya umat-umat kami di Kusukan Agats juga apalagi sama, mereka juga tidak kemana-mana. Jadi banyak umat seperti itu. Jadi saya membuat ini merekam tempat-tempat, menjelaskan sesuatu itu untuk memberi inspirasi kepada mereka, khususnya anak-anak mereka gitu. Supaya mereka bisa, termotivasi satu waktu saya bisa seperti pastornya gitu. Tapi saya senang karena setiap kali ketemu, pastor itu ya, pastor kemarin di sana, aku bisa gitu-gitu. Jadi saya cerita tuh kira-kira seperti apa saya dapat kesempatan ini. Sangat membantu. Iya. Lalu ada bakat-bakat lain misalnya menulis, terus apa namanya, membuat lagu, menyanyi, kayak gitu-gitu. Nah, saya bukan maksimalkan, ini belum maksimal sebenarnya, tapi saya coba saja gitu. Saya memberikan saja. Begitu Ibu kira-kira. Romo kan di Natal Chat Romo ada lambang DR. Saya sempat bertanya ke Romo, ada ketertarikan untuk mengajar kah gitu, tapi Romo mengatakan saya sebetulnya inginnya pastoral, kegiatan pastoral, tapi Iya, saya benar. ditugaskan untuk mengajar. Tapi kan sebetulnya sharing pengetahuan itu kan secara tidak langsung kita mengajar juga, Romo. Betul. Ya. Itu Nah, benar sekali. siapa ya kan? secara nggak langsung kita Iya. mengajar dengan memberikan pengetahuan. Mungkin lokasi-lokasi yang Romo kunjungi yang orang lain belum tahu seperti itu kan sama saja dengan kita mengajarkan, memberikan Mengajar juga, informasi. benar. Iya. Nah, Iya. itu ketika Romo sekarang kan Romo ditugaskan untuk mengajar ya. Iya, benar. Iya. Nah, itu Baru siapa mulai yang minggu depan nanti. baru mulai minggu depan. Itu siapa yang melihat potensi Romo bahwa Romo Martin mempunyai kemampuan untuk untuk mengajar dengan baik sehingga ditugaskan menjadi dosen. Itu siapa yang pertama kali. Terus gimana juga Romo menghadapi saya tuh sebetulnya maunya di pastoral, tapi kenapa saya harus mengajar? Seperti itu kan pasti ada rasa seperti itu, sedikit pertentangan batin. Nggak tahu sih Romo sedikit apa banyak, tapi kan pasti Banyak ada banyak. Iya. harus keinginan kita, mengatasi keinginan kita dan patuh pada perintah itu bagaimana mengatasinya, Iya. Romo? Benar. Ini memang tidak mudah pertanyaan ini ya. Gitu. Tapi pada prinsipnya kami sebagai pastor gitu ya, kami itu seharusnya idealnya gitu ya, bukan idealnya tapi memang gitu. Jadi ketika kau diutus ke tempat itu kau harus siap gitu. Iya. Gitu. Harus siap, tetapi juga kita kan istilahnya dulu kan saya diutus ke satu paroki. Nah, paroki itu pada zaman itu tuh teman-teman susah, tidak mau ke situ gitu karena jauh. Nah, faktor jauh, tapi juga karena ombak gitu. Sudah banyak orang mati di lautan karena itu, karena faktor alam itu ya. Iya. Lalu akhirnya saya pergi gitu. Ya, saya pergi karena saya diminta langsung oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup saya, pimpinan saya, Bapak Uskup bilang, pastor, saya sudah cari pastor-pastor lain. Mereka faktor usia, faktor situasi, faktor tidak bisa berenang dan sebagainya. Saya lihat pastor ini bisa ini, masih muda, kalau ada apa-apa masih bisa masih bisa berenang kan. Lalu sudah, tidak bisa gitu dong Bapak Uskup. Tapi sudah, itu jadi akhirnya kita bikin candaan saya sebenarnya. Tapi saya bilang sudah Bapak Uskup, oke lah saya siap gitu. Tapi kalau bisa saya pelajari dulu tuh situasi paroki 6 bulan gitu. Nah, tanpa membuat apa-apa gitu, hanya memantau, hadir dan memantau. Gitu. Lalu akhirnya bisa puji Tuhan bisa gitu. Lalu dipercaya untuk komisi kepemudaan di saat yang sama gitu. Saya juga ragu awalnya gitu, saya bisa atau tidak gitu. Jadi kemudian saya diberi kesempatan sekolah lagi. Nah, yang melihat, nah ketika sekolah ini kan otomatis kita sudah pelajari banyak hal ya, tapi juga bersentuhan dengan banyak hal, dengan dunia pendidikan, dengan buku-buku dan sebagainya. Jadi
saya merasa oke, mungkin saya sudah diperkaya beberapa hal akademis gitu. Tetapi kenyataannya cinta saya itu pada bidang pastoral, bidang antropologi, bidang humanis kayak gitu. Lalu uskup saya bilang, jadi yang melihat ini potensi ini uskup, kamu tempatnya di sini. Awalnya saya menolak memang gitu, karena menolak dalam arti ya sudah, hanya ngomong aja, uskup kalau bisa jangan dong, saya masih harus belajar, saya masih ini, ada ketakutan berhadapan dengan mahasiswa, ketakutan di demo, macam-macam, nonton terlalu banyak nonton berita Indonesia ya, jadi bingung. Jadi akhirnya saya setuju menerima kesempatan ini gitu. Kesempatan ini kan istilahnya keuskupan ini kan, Papua ini luas. Papua ini terbagi dalam 5 keuskupan. Ini mungkin saya kasih gambaran buat teman-teman sekalian. Jadi 5 keuskupan. Nah, keuskupan saya itu keuskupan Agats Asmat, itu jauh dari Jayapura. Nah, kebetulan kami kan punya satu sekolah bersama, calon pastor itu punya satu sekolah di Jayapura tempatnya. Jadi saya dari Asmat, saya dikirim ke Jayapura membantu sekolah ini. Gitu. Tapi sudah saya jalani. Kebetulan saya juga alma mater di sekolah ini, dan saya mencintai juga akhirnya setelah pembicaraan dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup bilang, sudah, cintamu untuk Asmat itu sudah cukup, sudah terlihat, tapi lebih bagus kalau cintanya diperluas untuk Papua. Jadi saya sedang berusaha mencintai Papua melalui bidang ini. Jadi ketika saya mengajar frater-frater, nanti teman-teman mahasiswa misalnya, itu saya kan mengajar teman-teman Papua secara umum, tuh bisa memberi impact kepada teman-teman dari berbagai macam suku, tingkatan atau angkatan gitu. Dan hal yang yang harus saya lakukan adalah taat ya, ketaatan gitu. Ketika diutus ke tempat itu, ya sudah, saya harus ke situ gitu. Jadi apa yang saya dapat saat ini itu bukan karena saya, itu prinsipnya begitu. Itu sengaja saya tekankan ke diri saya supaya tidak jadi pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh gitu. Tapi apa yang saya dapatkan saat ini karena memang saya dipercaya, diutus untuk satu kegiatan di keuskupan kami. Begitu Ibu. Berat ya. Menarik. Nah, Romo kan hidup seperti kita pada umumnya, bukan yang pertapa seperti yang hanya di biara saja gitu kan. Tapi Romo juga berbaur, tetapi kan Romo juga berbaur dengan kita dan seperti masyarakat pada umumnya. Nah, Romo, bagaimana di tengah situasi ekonomi yang nggak tentu seperti ini, terus dengan tantangan nanti Romo berhadapan dengan mahasiswa seperti itu. Nah, itu kemarin juga waktu di Roma juga Romo menghadapi tantangan budaya di sana, bahasa, dosen yang killer seperti itu. Nah, itu kan seringkali menimbulkan beban tersendiri untuk kita, beban pikiran tersendiri seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa fokus menjalani hari-hari ini tanpa merasa terbebani seperti itu. Nah, itu kan saat ini kalau saya perhatikan itu banyak bermunculan iklan-iklan yang mengajak kita untuk kembali kepada diri kita, mencari spiritualitas seperti itu. Nah, itu bagaimana menciptakan atau menemukan inner peace gitu kan, kedamaian dalam diri kita di tengah situasi dunia yang seperti dunia kayaknya gede banget ya, tapi situasi kehidupan kita yang seperti ini gitu. Iya benar ya. Iya, memang kalau mau lihat ya, itu spiritualitas itu kebutuhan, artinya jati diri manusia kan terus mencari yang ilahi gitu ya. Entah bagaimanapun caranya. Sebagai orang-orang beragama, itu ada usaha untuk terus terkoneksi dengan yang ilahi. Dan saya sebagai orang beragama, seorang Katolik, saya percaya untuk itu. Dan bukan saja percaya, tetapi dalam kelemahan saya juga berjuang untuk
terus mendekatkan diri dengan yang ilahi. Kadang-kadang saya jatuh dalam kelemahan, tetapi juga terpengaruh dengan situasi dunia yang chaos, yang macam-macam seperti ini. Iya. Lalu memberi pengaruh juga. Saya sadar kadang-kadang juga tidak terlalu fokus gitu, karena macam-macam hal. Aduh, ini kemana, ini bagaimana gitu. Tetapi satu hal yang membuat saya masih bertahan, artinya tetap bertahan adalah tetap terfokus pada tugas saya, tetapi juga mungkin lebih rileks dalam menanggapi sebuah persoalan gitu. Ada problem yang ada datang, saya tidak bisa langsung sudah. Kalau dulu sih saya pasti sama. Kami kan karakter orang Maluku aslinya adalah kalau ada orang marah, ngapain lu diam? Harus marah lagi. Gitu. Jadi biar sepadan gitu ya. Apa istilahnya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, semacam itu. Tapi seiring berjalannya waktu saya belajar bahwa memang sudah saatnya saya harus berhenti, fokus pada apa yang tugas yang diberikan, lalu sudah fokus pada persoalan saya atau pada hal yang saya hadapi gitu saja. Lalu sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, saya kan kita semua dipanggil untuk terus mendasarkan, mengarahkan diri pada Tuhan yang menyelamatkan saya. Nah, saya pun meyakini bahwa dalam proses ini tidak mudah gitu. Nah, bagaimana saya berjuang untuk bersandar pada Tuhan sebagai apa ya? Penguat apa istilahnya? Ya, sebagai tempat pelarian saya gitu. Itu membuat saya bisa lebih kuat gitu. Dan tidak puas untuk mencari apa yang baik bagi diri saya, apa yang baik bagi orang lain, sambil belajar seimbangkan semua. Gitu. Tapi yang pasti bahwa saya yakin bahwa saya ini kan masih muda, saya masih perlu belajar banyak gitu. Dan saya percaya bahwa saya bisa belajar dari siapa, dari orang lain untuk pengembangan diri saya, untuk kemurnian diri, tapi juga untuk sudah pengembangan diri. Begitu, Ibu.